Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muhammad. Saya dari kelas PTKF angkatan 2022 dengan NIM saya 220209502103. Saya akan menjelaskan protokol komunikasi TCP/IP dan OSI layar yang menyangkut dengan mata kuliah komunikasi data. Selanjutnya, mari kita beralih ke slide selanjutnya dengan membahas apa itu definisi dari protokol komunikasi TCP/IP. Definisi TCP/IP. TCP/IP atau transmisi kontrol protokol Internet Protokol adalah protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki rotok pengalaman yang baik dan memiliki rotok pengecekan data. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir rotok 1970-an hingga awal 1980-an sebagai protokol standar untuk menghubungkan protokol ke komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas dalam kurung WAN. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur dari TCP/IP. Protokol TCP/IP hanya terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama lapisan fisikal, yang kedua network access, yang ketiga internet, yang keempat transport, yang kelima application. Pada slide selanjutnya ini saya menyajikan gambar dari TCP/IP yang dimana berisikan application layer, transportasi layer, internet layer, network access layer, dan physical layer. Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya membahas tentang keunggulan dari TCP/IP sendiri. Keunggulan yang pertama memiliki open protocol standar, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun karena didukung secara meluas. TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Keunggulan yang kedua memiliki independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui internet, token ring, dial-up, X25, AX25, dan menjadi transmisi fisik lainnya. Keunggulan yang selanjutnya memiliki skema pengalamatan yang umum, menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Dan keunggulannya yang lain yaitu high level protocol standar, yakni dapat melayani user secara luas. Kita beralih pada slide selanjutnya. Macam-macam TCP/IP. TCP/IP ada beberapa macam dengan beberapa layer. Layer yang pertama, layer fisikal. Fisikal layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Layer yang kedua, layer network interface. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini. Network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Kita berlanjut pada layer yang ketiga. Layer 3, layer internet.
Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol dari paling penting pada internet layar RTF 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan 4. TCP/IP network dibangun. Layar keempat, transport dua protokol utama pada layar ini adalah Transmission Control Protocol dalam kurung TCP dan User Datagram Protocol dalam kurung UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dalam kurung connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengerimkan data di antara aplikasi layar dan internet layar. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Selanjutnya, kita akan membahas layar kelima. Layar 5, application. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol, TCP/IP adalah application layar. Layar ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layar untuk mengirimkan data. Marilah kita beralih pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ini, saya akan membahas definisi dari OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Model OSI dalam kurung Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization dalam kurung ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Slide selanjutnya ini saya akan melihatkan arsitektur OSI. Arsitektur OSI seperti yang kita lihat terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kita beralih ke slide selanjutnya. Keunggulan dari OSI layer. Keunggulan yang pertama, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layar-layar logis demi kemudahan. Yang ketiga, dalam pemahaman. Yang keempat, memberikan keluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Yang kelima, memudahkan dalam troubleshooting. Yang keenam, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Yang ketujuh, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Macam-macam OSI layer. OSI layer layaknya TCP/IP memiliki berbagai macam-macam. Yang pertama, physical layer merupakan layar terbawah dari layar OSI, model dari jaringan komputer. Physical layer terdiri dari perangkat keras dan jaringan. Physical layer adalah layer yang mendasari struktur data logikal dari level fungsi yang lebih tinggi dari sebuah jaringan. Karena kebanyakan teknologi perangkat keras yang tersedia dengan karakteristik sangat beragam, kemungkinan physical layer adalah layer yang paling rumit di arsitektur OSI. Yang kedua, data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI, jaringan komputer yang dapat melakukan konversi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan yang ketiga yaitu network layer adalah lapisan ketiga dari bawah. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan logis yang melakukan pemetaan dalam kurung routing
terhadap paket-paket melalui jaringan. Pada layar berikutnya, kita disajikan dengan transport layer, lapisan keempat dari protokol yang menyediakan layanan-layanan dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Dan juga untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat pada tujuan. Layer yang selanjutnya adalah session layer, adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antar mode dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Layar yang terakhir adalah presentasian layar, lapisan keenam dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatnya dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Layar selanjutnya, application layer. Pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layar paling atas dari model OSI. Sekian, terima kasih. Itulah yang saya dapat jelaskan dari TCP/IP dan OSI layar. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun penjelasan yang salah ataupun hal dari saya yang kurang sempurna. Saya pamit undur diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.